Bung Rocky, kan sekali lagi saya mengemukakan anak menteng ya. Tadi udah kita sebutkan pergaulan anak menteng, kok memilih tempat ini menyepi, ini apa sih kontemplasinya? Ya kan? Iya, istilah anak menteng itu sebetulnya nggak penting-penting amat, sebab di mana aja orang bisa mengingat ke masa remajanya. Saya sekolah lanjutan di pasti banyak penggemarnya cewek dulu itu, saya yakin. Ya itu betul, tapi yang disebut menteng kan itu suasana sebetulnya. Ya. Dan sekarang menyebut anak menteng, apa suasananya? Udah nggak ada suasana di situ. Ya. Dulu di menteng itu, rumah itu antar tetangga ada jarak 2 meter yang nggak boleh dipagar, karena itu biasanya zaman Belanda dipakai. Itu kan peninggalan cara Belanda membangun. Ya, supaya ada ventilasi, sekaligus pemadam kebakaran bisa masuk. Ya, sekarang udah tembok ke tembok itu kan, jadi suasana itu udah hilang. Karena itu nggak ada lagi yang namanya kementengan itu, tinggal ya imajinasi kita. Dan semuanya itu udah berubah, dan karena harga tanahnya mungkin juga udah mahal, sehingga mereka yang bukan pajak mobilnya juga mahal, tapi Anies membuat terobosan kan pada rumah-rumah yang punya heritage, ada pejuang-pejuang itu kan dibebaskan. Kalau tidak, dia akan terpinggirkan terus, mereka jadi hilang. Iya, mungkin sekarang. Kalau dulu juga itu nggak dipikirkan, sehingga banyak pensiunan yang sebetulnya pegawai biasa aja tuh singkir, karena dia akhirnya mesti kos di rumahnya sendiri kan. Iya, betul. Pajaknya tinggi sekali itu. Jadi saya anggap bahwa itu satu periode dalam hidup, bergaul dengan teman-teman di situ. Juga di situ dulu ada organisasi Ikatan Mahasiswa Jakarta, dianggap anak menteng. IMADA, IMADA ya, masuk di situ dalam pergaulan. Dulu IMADA itu slogannya buku pesta dan cinta. Ya, betul. Jadi itu khas buku pesta dan cinta. Lalu saya masuk di UI. Itu selesai, saya ngajar, lalu udah perubahan demografi di Menteng, lalu saya pindah ke sini kan. Dan sini tempat yang lebih asri ya untuk sebenarnya Bung Rocky kontemplasi berpikirannya mau dimanapun bisa. Bahkan di kamar paling kecil pun bisa berpikir, karena berpikir itu tidak membutuhkan ruang dan tempat sebetulnya, yang dibutuhkan otak seperti itu. Tapi bisa di sini, ini luar biasa ini. Ini suhunya itu kalau nyamuk nggak ada di sini. Nyamuk jarang sekali itu, atau bahkan nggak ada, karena ini ketinggiannya 620 di atas laut. Dan di depannya ada Gunung Salak, jadi angin malam masih dapat, dan suhu kalau pagi masih bisa sampai 20-21. Tapi masih ada embun nggak turun? Embun, bukan sekedar embun, kabut dia bisa masuk ke sini. Oh, nikmat sekali itu kita. Jadi tiba-tiba kehilangan suasana berkabut. Bisa mencuci paru-paru berarti di sini. Cuci paru-paru bisa juga, kalau ada politik bodoh saya cuci otak juga di sini. Asal muasal kan Anda kan bukan orang gunung, kan Anda kan anak menteng. Kalau anak menteng bisa hobinya bertolak belakang kan, biasa kalau anak menteng hobinya otomotif, mobil, dan ya yang serba-serba kemewahan seperti itu kan. Nah, ini apa? Iya, saya naik gunung dari SMA itu, dan ya itu kegiatan, saya nggak tahu kenapa jadi naik gunung ya. Kan dulu tahun-tahun segitu, 80-an itu, 70-an akhir, 80-an awal, itu ada semacam hobi anak-anak mahasiswa, disebut lomba kebut gunung itu. Jadi kayak naik gunung, biasanya dibikin di Pangrango, gede itu. 3 hari naik dalam 3 hari mesti menyelesaikan 3 gunung itu. Namanya Gunung Pangrango, sampingnya Gunung Gede, sampingnya lagi namanya Gunung Rumpang. Saya suka ikut begitu, dan keterusan tuh sampai sekarang masih naik gunung, dan masih, iya kalau nggak naik gunung. Terakhir naik gunung kapan ya? Kan sebelum COVID gunung ya, Gunung Pancar, ada Gunung Salak di sana ya. Oh, kalau di Nepal gunung itu harus di atas 5.000. Kalau 3.000-an dianggap sebagai bukit aja tuh. Bukit, ya. Yang kalau 2.000 dianggap sebagai gundukan. Kalau 1.000 dianggap polisi tidur. Iya. 1.000 polisi tidur. Polisi tidur ini ada anekdot kalau di Palembang itu ya. Nggak perlu lagi deh. Nanti susah kita menyebutkannya. Yang penting ada polisi tidur, itu sudah menyusahkan itu. Teranduk-anduk gitu, seperti itu.
Prof Rocky ya, di samping hobi naik gunung, tapi kan tidak ada orang yang meragukan ya kualitas intelektual ya. Oh, banyak yang meragukan, kayak itu saya dibully. Itu yang berarti yang meragukan ya berarti orang yang tidak ketemu apa namanya frekuensinya nggak nyambung nggak tune in. Nah, kan intelektual ini kan tidak bisa dia datang dengan sendiri, walaupun ada orang-orang yang dengan tentunya apa namanya itu mendapat apa namanya itu dapat mukjizat dan sebagainya lah seperti itu. Tapi kan itu harus dilatih dengan membaca cukup banyak. Nah, pertanyaan saya itu apa sih pertama kali Bung Rocky baca buku dan yang masih ingat itu kan pasti pernah ada yang seperti itu. Dan itu pasti bukan komik, ya kan? Buku apa ya, buku? Ya kalau saya ingat-ingat ada buku-buku psikologi. Mungkin Sigmund Freud saya baca Sigmund Freud, waktu masih SMP itu. Karena ayah saya juga sudah baca gitu, ibu saya. Berarti dari ayah saya juga memang keluarga buku lah seperti itu ya, bisa ya. Jadi ada buku. Ya saya karena ditanya nih itu kata orang yang namanya Sigmund Freud saya kenal pertama itu di dalam buku tipis itu kalau nggak salah. Penerbitnya Jambatan atau Pembangunan tuh. Itu buku penerbit lama betul itu. Tentang psikologi. Jadi kalau ada Jambatan tuh pasti orang buku lama itu. Digi itu pasti. Iya, saya masih SMP tuh baca bukunya Jambatan Digi. Itu pasti buku ayah saya tuh. Iya, betul. Pedagogi. Ya lalu baca apa ya, baca buku pelajaran gitu, dan itu terhubung dengan sejarah ilmu pengetahuan. Dan ya tentu baca Kopingho itu paling hebat. Habis dari Kopingho itu saya membaca Kopingho itu sudah SMP juga. Karena ayah saya juga penggemar Kopingho seperti itu. Iya, itu. Saya tamat tuh kayaknya buku-buku Kopingho itu mulai sama lah kalau serial serial Buke Siansu itu Buke Siansu itu biasanya habis pulang sekolah mungkin SMP udah di kamar dan baca sampai malam itu. Karena punya imajinasi seperti Kopingho. Luar biasa. Itu uniknya. Tapi itu luar biasa juga ya. Itu kan pengarangnya orang Indonesia ya kan, Asmaran Kopingho itu dia cerita masalah kerajaan-kerajaan jauh di Tiongkok sana, seperti yang di Tiongkok sendiri sudah nggak ada sebenarnya cerita itu. Dan dia sendiri nggak pernah pergi ke Tiongkok. Dia imajinasi luar biasa sekali ya. Asmaraman Kopingho itu. Jadi membaca itu sebetulnya kegiatan sampai sekarang saya masih membaca, tapi kadang-kadang tinggal lihat apa sebetulnya yang baru diperdebatkan di publik tuh. Kayak sekarang orang banyak baca tentang Yuval Noah Harari itu. Roger Bregman yang mengajukan Rutger Bregman, anak muda orang Belanda yang nulis banyak tentang universal basic income tuh. Dan kalau kita baca buku kadang-kala kan panjang kan. Nah sekarang dimudahkan karena kita bisa langsung ikuti percakapan mereka di YouTube kan. Misalnya novel Noah Harari itu berdebat dengan tadi Rutger Bregman itu tentang masa depan dunia dilihat dari sudut pandang kebijakan sosial. Lalu kita ikuti lagi debat tentang cognitive science, macam-macam itu. Jadi sebetulnya dimudahkan oleh teknologi untuk langsung dengar dari orangnya. Kalau dulu kan kita mesti baca bukunya, kita nggak tahu wajahnya pun kita nggak tahu. Kalau sekarang langsung real time kita bisa ikuti perdebatan di TikTok misalnya. Gitu-gitu. Dan buku kan murah sekarang kan. Google Books, Kindle. Nah, itu saya udah jarang beli buku karena bisa beli di Kindle kan dengan harga yang sepertiga dari buku fisiknya tuh. Tapi masalah kita sekarang buku itu jadi langka bukan karena nggak bisa diakses, tapi karena soal bahasa tuh. Betul. Dan mestinya pemerintah harus kasih uang banyak untuk menerjemahkan buku-buku itu. Bagaimana dan dibagi gratis. Restorasi Meiji di Jepang dulu ya? Kayak buku-buku biasa seperti itu kan? Ya itu mestinya itu yang disebut revolusi mental, yaitu menerjemahkan buku dan menggratiskan pada orang gitu. Atau revolusi mental kali. Revolusi mental. Udah mental revolusinya. Dan kuliah juga Rocky kan berbagai macam fakultas sudah dimasukin kan. Walaupun ya ada saya ingat ada pernyataannya, ya saya harus mengambil satu lah.
sebagai alasan apalah yang menurut saya alasan yang sekarang orang dibuat-buat kan, gelar kesediaanaan itu kan gelar yang dibuat-buat seperti itu kan, seperti itu. Saya sebenarnya pemalas kuliah karena kadang-kala menganggap ya itu bisa dibaca juga kan. Ya saya kuliah pertama itu Fakultas Teknik. Lalu diterima hampir di Fakultas Hukum juga kan? Fakultas Hukum, diterima Ekonomi, Hubungan Internasional, Filsafat akhirnya. Jadi mungkin ada 5 jaket kuning saya di UI itu. Dan satu waktu dihadang oleh alumni UI, saya nggak boleh lagi ngajar, bahkan nggak boleh masuk kampus UI waktu waktu rame-rame Pilpres kemarin kan. Oh ya. Rocky Gerung dilarang masuk kampus, kampus. Gue bilang, gue tuh ngajar 15 tahun nggak dibayar. Nah lu orang baru lulus kemarin ngalang-ngalangin gue tuh. Saya ngajar di 7 fakultas itu. Bahkan sempat membuka program studi kan, yang memulai dari awal ya, dari nol kan, beberapa program studi di UI. Ya, mata kuliah baru saya buka banyak mata kuliah baru tuh terutama di Departemen Filsafat. Karena saya anggap bahwa kalau nggak ada yang berani ngajar, sini gue ajarin sendiri. Kurikulum nggak ada, gue bikin sendiri tuh. Gitu-gitulah. Ya. Tapi masih ngajar sekarang di UI nggak? Apa sudah di Warboden? Bahasa Belanda jadi Warboden. Ngajar tamu masih beberapa fakultas kasih ngajar tamu di luar UI masih saya nggak kasih ngajar tamu di manajemen UI, pernah di manajemen bisnis ITB, dan kalau di swasta saya ngajar banyak, di UPN saya masih ngajar metode ekonomi. Ya masih banyak lah ngajar-ngajar. Kalau di Lemhanas, ini kan salah satu bentuk. Saya pernah ngajar di Lemhanas. Kepemimpinan juga di Lemhanas itu. Pernah kasih kuliah umum di situ, di Sesko TNI pernah, Sespimti Polri pernah. Ya entah kenapa masih dianggap sebagai berbahaya tuh. Tapi itu juga mungkin pernah mengajar-ngajar itu ya kan, pernah dilaporkan kan oleh berbagai macam, ya saya bilang ingin mengatakan apa ya, bisa kata-kata buzzer atau bisa dikatakan loyalis kan, dilaporkan. Terus Prof. Rocky juga pernah bicara, ternyata yang memeriksa ini justru yang pernah diajar seperti itu. Iya. Ya kan? Kadang-kala kan ceritanya itu seperti itu. Kan kasus-kasus yang menyangkut pelaporan saya kan itu semuanya kajian akademis. Iya, itu. betul. Jadi saya anggap bahwa penyidik juga nanti bingung mau didelikkan dengan cara apa, walaupun dia dipesan oleh jaksa misalnya untuk memeriksa saya tuh. Karena itu sampai sekarang saya belum pernah kena delik. Karena saya menerangkan hal yang sama di depan di kampus, depan mahasiswa, bahkan di depan apa namanya tuh, di Lembang itu ada sekolah pimpinan tinggi Polri, di PT IKA saya pernah ngajar hal-hal yang sama tuh. Jadi tema yang sebetulnya yang nggak ada deliknya. Jadi saya kira polisi juga bingung, ini mau diapain nih? Laporan itu saya ikuti, saya bilang di mana unsur-unsur tindak pidananya seperti itu kan. Pada waktu rame yang mau dilaporkan menyangkut malah fiksi, ya kan? Seperti itu kan, rame di TV One seperti itu. Apa yang mau dijerat itu ya? Tapi memang kan pada waktu itu nada politiknya tinggi sekali, jadi ada aja taunya tinggi, mau dijebak aja. Buat apa sih begitu-begituan, nanti juga polisi juga jadi lucu sendiri kan kalau proses hal yang begitu. Yang harusnya didebatkan di ruang seminar, di kampus, tapi dibawa ke polisi. Ya polisi mengikuti prosedur, tapi juga dia paham bahwa susah cari deliknya. Kita pernah dengar juga ya, Rocky sempat ya ke tempat yang quotes and quote lah ya, datang ke sarang yang dianggap ada tempat persemaian lah yang kaum radikal, di Ngeruki di situ kan. Di Ngeruki di sana, di mana-mana tempat nggak diterima kok di Ngeruki diterima kan. Itu kan bisa dilihat kan sebenarnya apa yang terjadi di situ. Apa betul loh mereka anti pikiran kan di Ngeruki itu kan, seolah-olah kan orang yang berpikir anti toleransi, anti apa seperti itu. Itu Abu Bakar Basir masih di penjara. Saya diundang, ada adiknya, ada ya itu saya ke pesantren Ngeruki di situ, dan posternya gede-gede tuh bersama Rocky di Ngeruki tuh. Jadi ada permainan diksi juga di situ. Ya saya diundang ceramah di situ untuk menerangkan apa itu sekularisme, pluralisme segala macam, dan apa kaitannya dengan kehidupan bangsa saat ini tuh. Dan yang mencengangkan, mereka mau dengar saya omong di situ, dan ya ada pertanyaan kritis kan, dan saya mesti jawab itu tuh. Dan
Saya kira nggak ada soal orang bicara di tempat yang dianggap sebagai sarang teroris. Ya, ya, ya. Tapi saya bilang kalau ini sarang teroris, ini juga berarti sarang intel. Ya, ya. Kan logikanya begitu kan? Ya, ya, betul. Kalau ini rumah teroris pasti sampingnya rumah intel, Ya. gitu aja. Ya, ya, ya. Dan mereka anggap bahwa ya udah kami undang Pak Rocky untuk bercakap-cakap aja kan sebagai warga negara tuh. Apa yang dimaksud bahwa setiap dari rumah teroris ada sarang intel? Apakah bagian terorisme bagian operasi intelijen? Kalau kita lihat kan isu terorisme ini kan isu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat peradaban bangsa kan jauh-jauh sebelum itu kan dianggap teroris itu kaum barbar lah yang ingin masuk ke kerajaan Inggris pada waktu itu, yang kaum yang tidak mengenal peradaban, yang merampok, memperkosa dan sebagainya. Zaman-zaman dulu itu dengan isu dicap teroris pada waktu itu. Itu istilah yang sudah keburu melekat di dalam wacana publik kita, dan istilah itu paling gampang disodorkan bila pemerintah nggak punya penjelasan tuh, Ya. ini teroris segala Ya, macam. betul. Padahal Tidak di punya dunia, sistem penjelasan yang baik ya. ya, dan simbol-simbol itu kan makin lama makin absurd kan. Iya, betul. Apalagi dianggap ada lone wolf gitu. Ya. Bagaimana itu teori itu diucapkan, dan yang paling sial justru media massa yang memprovokasi itu Ya. tuh karena dicari sensasi. Di Amerika misalnya itu sekarang ada studi, saya pernah baca studi yang mencoba mengukur efek dari pemberitaan dari Fox, dari CNN Amerika terhadap Al-Qaeda dan berapa banyak korban setelah pemberitaan itu. Yeah. Bahkan diukur tuh. Temuannya tuh agak mengejutkan. Dalam 30 menit Itu durasi setelah proses 911. setelah 911 itu seorang peneliti riset tentang efek dari pemberitaan media massa Amerika. Temuannya dalam durasi 30 menit, 1 menit dari 30 menit pemberitaan media Amerika itu berakibat 4,5 casualties, 4,5 korban minggu berikutnya. Jadi bayangkan media itu begitu memberitakan Al-Qaeda, itu terornya potensi menghasilkan 4,5 orang korban per minggu tuh. Jadi dia hitung itu dari 911 sampai 2019. Jadi riset itu. Nah itu riset kuantitatif kan, untuk melihat hubungan antara media massa dan terorisme. Tapi terorisme itu kan sesuatu yang harus dibayangkan sebagai kegiatan alternatif dalam politik dan nggak mungkin dihilangkan. Karena orang menganggap kalau dia teroris misalnya, dia menganggap bahwa saya pasti akan memperoleh pembenaran dari mereka yang merasa disolimi oleh rezim, yang merasa tidak memperoleh keadilan. Nah karena itu mereka mengambil jalan itu. Ya itu yang dia pilih dengan macam-macam alasan. Tapi yang lebih penting adalah ada orang yang tetap menganggap teroris ini mewakili pikiran kami sebagai orang yang tertindas, orang yang memperoleh ketidakadilan. Nah itu kan nggak bisa dihapus tuh. Nah kalau intelijen melakukan aktivitas, dia bukan dalam upaya untuk menghadang teroris, tapi untuk pembekalan, apa namanya itu, mendekati dan mempelajari cara berpikir seorang yang disebut teroris. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini ya, Bung Rocky ya, terorisme ini kan yang menjadi korban itu Islam, selalu dikaitkan dengan Islam seperti itu. Padahal kalau kita lihat literatur tentang Islam itu, ya apalagi Bumbun itu tidak pernah dikenal. Memang Islam mengenal konsep jihad. Jihad kan tidak otomatis teror, seperti itu. Selalu menjadi korban. Itu ada peneliti juga di Amerika, siapa ya? Saya pernah baca bukunya itu. Dia menyatakan bahwa menjadi pesakitan tuh Islam seperti itu. Dan kalau kita lihat juga setelah 911 itu kan Amerika banyak mendapatkan kan, dia memang rontok 2 gedungnya itu, gedung kembar itu, tapi dia dapatkan Irak, dia dapatkan lain sebagainya dalam kepentingan ekonomi seperti itu. Ya itu yang disebut sebagai upaya untuk mengkontain sesuatu, agar supaya ada tukar tambah politik di belakangnya, kan. Nah, seringkali juga hal seperti itu dipraktekkan di dalam politik Indonesia tuh, karena ada sejarahnya tuh bahwa Islam selalu dianggap potensial untuk melakukan penggantian ideologi segala macam. Tapi pengkaitan itu akhir-akhir ini kan nggak bisa diteruskan lagi karena secara teoritis yang disebut ISIS itu 2013 sudah selesai. Yang sejak 2013 itu selesai dalam setahun yang lalu kan. Sehingga nggak ada polar lagi itu. Lalu dianggap bahwa itu lone wolf itu. Jadi
istilah lone wolf itu juga istilah yang dibuat untuk menyelamatkan atau membuat teori baru setelah ISIS hilang itu kan. Padahal sebetulnya apa hubungannya antara seseorang yang mungkin frustrasi, kesalahan ekonomi, tapi tetap disebut lone wolf, dan lone wolf itu tetap berimplikasi pada kegiatan seseorang yang berbasis agama, dan itu adalah Islam. Itu bahayanya tuh. Pengaitan itu. Apa itu termasuk mensimplifikasi persoalan? Iya itu. Kan begitu disebut lone wolf, apa namanya itu, pemain individual, lalu dianggap bahwa berarti ada yang membrief dia itu, mencuci otaknya itu kan. Lalu dicarilah keterangan di belakangnya yang potensial untuk mencuci otak seseorang siapa itu. Dikaitkan dengan disebut ustadz radikal, tapi nggak pernah mau disebut siapa itu kan. Jadi dikasih seolah-olah ada di atas kepala kita bergentayangan radikalisme yang dipelihara oleh para penceramah agama. Padahal intelijen punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Lalu kenapa nggak dilakukan pendekatan atau pembicaraan? Kenapa diumpankan sehingga timbul korban? Biasa yang dilakukan adalah deradikalisasi, yaitu setelah tertangkap, bukan edukasi kan. Nah sebetulnya yang lebih penting adalah suasana bernegara kita itu memang memancing orang untuk bertindak keras tuh, karena kesulitan ekonomi, karena ketidakadilan di dalam politik, macam-macam lah. Tapi proses dialog itu kan menjadi hilang kan. Tadi kan contohnya kalau bisa dengan proses dialog, kan negeri ini kan dilahirkan dengan proses dialog ya. Buktinya kan yang dikategorikan sarang ya kan, tadi quote-unquote lah teroris itu kan bisa berdialog. Artinya orang kita ini kan mampu berdialog seperti itu. Ya, seperti itu kan, pintu dialog itu yang ditutup. Ya kan, seharusnya dengan mengirim lah ya berbagai macam orang yang siap untuk berdialog itu, mungkin metode itu yang lebih tepat untuk tidak hanya sekedar radikalisasi sebagai proyek ekonomi ya. Seperti itu. Ya mestinya begitu, dan kan di kabinet harusnya ada semacam sebut aja tradisi untuk misalnya setiap minggu presiden undang tokoh yang dianggap radikal bicara, didampingi oleh seorang pakar supaya publik melihat itu ada pembicaraan serius di antara mereka yang berseberangan pikiran itu. Sama seperti dulu Presiden François Mitterrand mengundang lawan debat, sore-sore ngopi sambil bicara semua isu itu. Itu yang nggak ada tuh. Dan itu justru yang memungkinkan orang akhirnya nggak punya saluran untuk mengucapkan pikirannya kan. Apalagi oposisi diharamkan. Betul. Jadi soal-soal semacam ini, yang hal yang simpel yang bisa diatasi dengan dialog, akhirnya harus diselesaikan dengan kekerasan itu. Sebenarnya kan proses yang kalau kita proses kesejarahan kita ini, kalau saya pelajari itu sebenarnya tidak ada genuine betul kalau kita mau kata terminologi pemberontakan itu memang awalnya dari pemberontakan, karena ada proses perbedaan pandangan itu, tapi diatasi dengan kekuatan senjata kalau kita lihat seperti itu, termasuk Darul Islam yang ada di Bandung kan, karena kekecewaan juga mereka karena ada proses perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Belanda, pemerintahan di ibu kota ya kan. Sebagian ke Jogja, terus mulai melakukan rasionalisasi di kepangkatan militer kan. Mereka yang selama ini laskar-laskar ya, yang pemberani mungkin, tapi mereka tidak di latar belakang pendidikan dan macam-macam dan sebagainya, sehingga waktu terjadi rasionalisasi kan tentu pangkat mereka berkurang, hilang kan, yang model Nagabonar menjadi hilang seperti itu. Nah itu membuat kekecewaan seperti itu, tapi proses dialog itu sesungguhnya berhenti seperti itu. Saya lihat juga argumentasinya Kahar Muzakar, saya 100 tahun yang dalam rangka 100 tahun saya ikut di Zoom yang dilakukan oleh mereka, luar biasa sebenarnya gagasan-gagasan mereka. Saya baru tahu tidak hanya dia berlatar belakang seolah-olah pemberontak, tapi ada ide dan gagasan juga yang disampaikan oleh mereka itu. Ya itu pentingnya menghormati pikiran yang berbeda itu, gagasan apapun. Dan gagasan itu hanya disebut gagasan kalau dia bisa diajukan dan dibantah orang kan. Itu. Jadi pemerintah mestinya menganggap harusnya mempersilahkan seluruh gagasan itu diucapkan. Tapi pemerintah mesti siap untuk berargumentasi kan. Nah kalau nggak ada fasilitas itu, lalu pemerintah curiga ini gagasannya radikal, ini absolut, ini teokratis. Dan yang lebih parah, yang bisa mengatakan radikal atau tidak radikal pemerintah. Ya justru itu, pemerintah langsung pakai barometernya dia.
Ya, padahal dia nggak berani berdebat. Ya, Gitu. Misalnya, apa sih artinya keadilan sosial bagi pikiran-pikiran radikal tuh? Sebetulnya si teroris punya ide tentang keadilan sosial. Ya. Nah, kan mestinya kita dengar tuh apa idenya tuh. Apa Mungkin konsep nggak mereka, ya. dijalankan. Nah, pemerintah selalu menunggu korban lalu menuding, kan itu. Ya. Buruknya di situ tuh. Menunggu korban, menuding, atau digiring untuk menjadi korban. Setelah itu dilegitimasi. Nah, kalau nggak ada isu publik, Ya. kekuasaan selalu mampu untuk menghasilkan seolah-olah ada peristiwa. Tuh. Ya. Padahal sebetulnya itu bagian dari komunikasi buruk aja. Ya. Seharusnya kan itu kalau komunikasi tugasnya para jubir-jubir itu kan, seharus bagaimana mengkomunikasikan antara istana dengan rakyat. Dia kan seharus seperti itu yang harus dilakukan jubir-jubir istana itu. Kalau jubir ngomong, saya justru terteror dengan kedunguan mereka tuh. Diteror oleh kedunguan tuh lebih parah itu. Iya. Gitu. Oke, kita sampai di sini. Banyak sekali yang kita sudah dialogkan, mulai dari yang ringan, mulai dari terakhir ada buku-buku di depan ini buku luar biasa. Saya belum pernah ini ke sini nih, Raja Empat ini luar, tapi sudah dikelola dalam bentuk dikapitalisasi betul ini. Kita Iya, jauh-jauh hari harus booking tempat di sana ya. Begitu, Pak. Pernah juga ke Raja Empat? Enggak, saya Belum pernah. Karena itu saya lagi baca-baca buat Iya. pergi gitu. Saya lihat membaca ininya, dulu baru lihat di buat di YouTube-nya dan tentangnya luar biasa alam di Raja Empat ini. ya, Indonesia itu spot pariwisatanya Banyak berlimpah sekali. itu Iya, dan berlimpah. Saya nggak dikelola ya dengan baik ya. Sebenarnya itu juga potensi income negara luar biasa. Nah, harusnya bagian-bagian ini yang diolah jadi soft power kita Iya. tuh, dan orang kan datang ke negeri untuk lihat keunikannya. Iya. Bukan untuk menyaksikan gorong-gorong gitu, dan nggak ada orang berwisata ke gorong-gorong. Ya, lihat kalau kita lihat pantai Patani apa masih jauh lebih indah pantai-pantai kita ya seperti itu. Iya, itu misalnya di depan Ternate tuh ada seperti gunung Iya. yang sekaligus jadi kota itu. Iya. Apa namanya itu? Gama apa gunung? Enggak, Gama Lama itu di Ternate itu. Iya. Tapi di Tidore itu. Tidore, oke. Itu gunung Makirumbe apa itu. Jadi saya naik Gunung Gama Lama di Ternate buat menyaksikan keindahan Gunung di ujung gunung sana. di sebelahnya Iya, tuh, iya. Gunung Tidore itu tuh. Lalu saya pindah ke Tidore untuk menyaksikan keindahan Gama Lama di Ternate itu. Dan itu kan cuman beda 1 jam itu naik atau setengah jam naik perahu tuh. Dan itu bisa diolah untuk menghasilkan keunikan Indonesia, Iya, bahwa iya. 2 gunung bisa bercakap-cakap di situ. Iya. Apalagi kalau mitologinya kita Bangun ya, narasinya bangun dan bahwa iya, betul. ada burung besar yang mengangkat tanah Iya, iya. karena kekuasaan langit. Lalu sebagian tanah itu jatuh di Ternate, sebagian jatuh di Tidore. Dua-duanya jadi gunung itu. Iya, iya. Berarti ada persahabatan iya, datang dari tanah yang sama. Kan itu keren tuh. Nah, mestinya pemerintah itu menciptakan narasi-narasi yang berujung pada pendidikan kemanusiaan dari pariwisata. Bukan sekedar jual resort yang sebetulnya dimiliki juga oleh menteri-menteri itu kan. Siap menteri punya resort sekarang kan. Iya. Jadi kalau diminta pariwisata, ya itu buat kepentingan koceknya si menteri. Ya, jadi pariwisata itu lebih banyak di resort, bukan bagaimana menggali akar budaya dan Iya. akar peristiwa yang ada di situ ya. Iya. Apa karena kekeringan ide ya? Iya, karena kering ide dan nggak mampu untuk lahirkan sesuatu yang distinct, yang unik itu. Ya. Karena dianggap ya kan ini soal APBD. Jadi pariwisata selalu diukurkan melalui pendapatan negara tuh. Iya. Bukan untuk menanamkan sesuatu yang akan diingat orang jauh ke depan. Oke, sahabat, ayo kita berakhir akhirnya. Ya, setelah kita ada pertemuan di sini, mungkin lain kali kita akan ke sini lagi untuk Yes. lebih membincang-bincangkan hal. Lain kali saya juga akan berwisata